Dengan kedatangan dari Nikita Mirzani. Ya, hari ini dari NM memenuhi panggilan dari penyidik Polres Metro Jakarta Selatan, terutama dari unit PPA. Kemudian untuk NM sudah memberikan keterangan. Itu pertanyaan yang diberikan dijawab oleh NM. Sekitar 58 pertanyaan bukan? Ya, pertanyaan. Kemarin sudah dipersiapkan untuk 30 pertanyaan, namun demikian berkembang ya, jadi 58 pertanyaan. Selain NM siapa lagi, Onti? Selain NM siapa lagi yang itu? Dengan saksi yang hari ini ya dijadwalkan ada 5 orang ya, jadi semua sudah dimintain keterangan. Oh, semuanya. Dari 58 pertanyaan mungkin ada perihal alasannya apa? Iya. Ya, yang jelas ya kita bertanya bahwa apa yang terjadi ya, kemudian kapan, di mana ya, itu yang pasti yang seputar yang kita tanyakan di kasus yang dilaporkan oleh NM. Selain NM tadi berarti ada 4 orang lagi. Betul. Itu dari pihak mana saja? Iya, dari yang kemarin ya, dari M, kemudian inisial, kemudian juga Y, itu semua ya. Itu yang rekan Laura atau sempat dibilang penggemar atau apa, fans atau apa? Iya, itu saksi yang kemarin yang ada. Yang di proses penyelidikan. Iya, betul. Setelah proses ini akan proses lanjutannya apa, Om? Lanjutannya sudah menjadwalkan saksi-saksi ya, yang kemarin dari penyelidikan kita minta klarifikasi, kemudian naik penyidikan minta kembali untuk dijadikan BAP ya, berita acara pemeriksaan di penyidikan. Besok masih ada saksi-saksi lain lagi? Kalau besok kita tanyakan lagi di penyidik, tapi untuk hari ini yang jelas 5 saksi dipanggil hari ini untuk dimintain keterangan. Kalau untuk Fadel sendiri akan diperiksa kapan? Sudah dijadwalkan, namun tanggal hari ada di penyidik. Nanti setelah kita suratnya sudah dilayangkan, pasti kita update kembali. Dalam minggu ini Atau minggu depan? Nanti kita tanya penyidik. Ya. Laura sendiri diperiksa di sini atau di rumah aman? Kalau itu nanti penyidik ya, situasi. Kalau itu situasional. Karena memang jika memang bisa diperiksa di Polres Jakarta Selatan, dimintain keterangan di Jakarta Selatan. Tapi jika memang kondisinya bisa di rumah aman, penyidik ke sana ya, nanti jemput bola. Jadwalnya untuk LM sendiri pemeriksaannya kapan untuk LM? Dimintai keterangan lagi berapa jam? 2 jam. Kalau jadwal pemeriksaan LM kapan? LM masih di penyidik. Ya, di penyidik. Nanti setelah surat dilayangkan, pasti kita update tanggal, hari, jamnya. Saksi dari terlapor ada nggak, Onti, mungkin? Saksi dari terlapor ada nggak? Ya, ini masih yang jelas penyidik sudah menjadwalkan semua saksi yang melihat, mendengar dan mengetahui. Ya. Tadi sebagai saksi dan Edwin juga sudah menyatakan sekitar 15 pertanyaan. Nah, Yolo juga hampir lebih dari 15, tapi saya tidak ingatnya ada berapa yang ditanyakan hal-hal yang berbeda. Tapi kalau Edwin ditanyakan dengan apa yang dia ketahui, Yolo peristiwa apa yang dia ketahui tentang Laura. Seperti itu. Prosesnya insya Allah setelah ini ada beberapa saksi-saksi lain yang akan diperiksa sesuai dengan proses yang harus dilaksanakan. Setelah itu akan memanggil terlapor. Ya, kapan itu alangkah bijak dan baiknya Anda tanyakan kepada penyidik melalui Ibu Humas. Segera dalam waktu dekat. Kapan itu yang bisa menjawab nanti penyidik melalui Ibu Humas. Yang jelas proses para saksi hari ini. Jadi hari ini itu adalah pemeriksaan yang pertama. Nikita Mirzani diperiksa pertama kali karena Nikita Mirzani itu adalah pelapor sekaligus ibu dari korban yang bernama Laura. Setelah itu ada beberapa saksi dan tadi Edwin Jolo itu adalah bagian dari saksi-saksi yang dahulunya sudah pernah diperiksa, dimintain keterangan seperti itu. Berapa saksi lagi, Bang? Saksi lagi. Kalau saksi jumlahnya yang bisa memastikan itu penyidik, karena yang bisa saya pastikan saksi yang saya sampaikan. Tapi kan penyidik dengan adanya hal-hal yang dia periksa, dia punya hak untuk memanggil siapa saja
yang dianggap perlu terkait untuk mengungkap adanya dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Apakah ada saksi luar negeri juga bang? Laura dalam waktu dekat atau tidak itu yang bisa menjawab nanti ibu penyidik ya melalui humas, tapi pasti melibatkan Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak pasti. Dan itu juga harus didampingi oleh orang tuanya, dalam hal ini adalah Nikita Mirzani. Karena apa? Karena Laura belum berumur 18 tahun ke atas. Saksi dari luar negeri juga ada nggak sih bang? Nggak ada relevansinya peristiwanya di Jakarta. Terlalu menghayal itu kalau sampai ke luar negeri. Sekaligus saya bilang begitu aja lah, nggak usah menghayal lah. Kejadiannya di Jakarta, saya buka deh biar semua paham. Kejadiannya bulan Maret sampai bulan Juli, Agustus. Ya, Maret, Juli, Agustus. Nah, oleh karena itu saya split waktu, cari apa yang Anda ketahui di minggu pertama kedua di bulan Mei. Dah. Bang, tapi tadi kan Nikita juga yakin 1000% untuk memenjarakan si Fadel gitu. Mungkin dari abang sebagai kuasa hukum gimana? Kalau saya sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau hukum yang berlaku, pasal yang disangkakan, pasal yang dilaporkan, maka menurut undang-undang, menurut KUHP, apabila dugaan tindak pidana itu terkait dengan perbuatan pidana dengan ancaman minimal 5 tahun, maka pasti ditahan. Ya, jadi saya tidak berbicara tentang subjek, saya berbicara hukum. Jadi secara hukum biar paham, kalau dugaan yang dilaporkan, dugaan tindak pidana yang dilaporkan adalah dugaan tindak pidana dengan ancaman minimal 5 tahun, pasti ditahan. Tidak ditahan tergantung alasan subjektif dan alasan objektif dari penyidik. Tapi menurut KUHP itu alasan yang bisa ditahan adalah alasan objektif, di mana pasalnya adalah pasal yang bisa ditahan. Bang, benar nggak sih Laura sampai saat ini masih tantrum? Tantrum itu apa? Labil gitu loh. Kondisinya sekarang sudah Masih atau gimana nih? Enggak lah. Saya pikir tadi apa yang ditanyakan, enggak, lagi santai aja. Masih marah-marah gitu? Enggak. Bang, Enggak ada. Bang tadi Humas juga bicara bang, sebenarnya itu kan itu kan 30 pertanyaan bang, ternyata nambah jadi 18, jadi 58 jumlahnya. Ada kesulitan nggak sih bang ini setelah ada pertambahan tersebut? Enggak ada karena yang ditanyakan itu adalah kejadian yang menimpa anaknya, yang juga kejadian yang dia tahu. Artinya itu pertanyaan mengalir dan dijawab dengan cara yang Nikita pahami sendiri. Ada saya kok di sampingnya Nikita. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih bang. Terima kasih Bang Fahmi. Ya, doain saja lah segera ya. Ya Bang. Siap, makasih Bang. Saya mau pamit dulu.